Pernahkah kamu merasa aneh ketika tiba-tiba ada satu orang yang terus muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Saat kamu sedang belajar, bekerja, menonton sesuatu, bahkan ketika hendak tidur, wajahnya seolah hadir begitu saja di dalam kepalamu. Kamu sudah berusaha mengalihkan perhatian, mencoba menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, berbicara dengan teman, atau fokus pada hal lain, tetapi tetap saja bayangan tentang dirinya kembali lagi. Senyumnya teringat, suaranya terasa dekat, dan kenangan kecil bersamanya seperti diputar ulang tanpa kamu minta. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya perasaan biasa, atau jangan-jangan dia juga sedang memikirkanmu? Tenanglah, kamu tidak sendirian, karena banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Ada beberapa alasan sederhana yang bisa membantu kamu memahami kenapa seseorang begitu sulit keluar dari pikiranmu. Pertama, bisa jadi kamu merasa sangat cocok dengannya sejak awal perkenalan. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung merasa nyaman, seolah sudah mengenalnya sejak lama? Rasa nyaman yang muncul dengan cepat sering membuat hati merasa terhubung, sehingga pikiran pun mudah kembali kepadanya. Kedua, mungkin dia memiliki perasaan yang dalam terhadapmu, meskipun tidak pernah mengatakannya secara langsung. Perasaan yang tulus kadang dapat dirasakan tanpa kata-kata, dan hatimu bisa menangkap kehangatan itu walaupun dia memilih diam. Ketiga, ada kemungkinan dia memang sering memikirkanmu. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang terus-menerus mengingatmu dengan perasaan yang kuat, kamu bisa saja ikut merasakannya tanpa sadar, sehingga tiba-tiba kamu juga teringat padanya. Keempat, mungkin kamu dan dia memiliki ikatan emosional yang kuat, seperti sahabat dekat, seseorang yang pernah berbagi cerita penting, atau orang yang pernah hadir di saat kamu sangat membutuhkannya. Ikatan seperti ini tidak mudah hilang begitu saja, karena hati menyimpan kenangan yang berarti. Kelima, bisa jadi dia memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Terkadang seseorang terus muncul dalam pikiran karena ia memang memberi dampak besar, mengubah cara pandangmu, atau mengajarkan sesuatu yang berharga. Keenam, mungkin alam bawah sadarmu sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Di dalam dirimu ada perasaan yang belum selesai, mungkin rindu, mungkin kecewa, mungkin juga kata-kata yang belum sempat terucap. Pikiranmu mengulang sosoknya karena ada bagian dari hatimu yang ingin memahami dan menyelesaikan perasaan itu. Ketujuh, bisa saja kamu dan dia sedang berada dalam keadaan emosi yang serupa, misalnya sama-sama merindukan, sama-sama merasa kesepian, atau sama-sama sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika dua orang memiliki perasaan yang mirip, terkadang muncul rasa terhubung walaupun tanpa komunikasi. Kedelapan, mungkin ada urusan yang belum benar-benar selesai di antara kalian. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang belum diluruskan, permintaan maaf yang belum diucapkan, atau harapan yang belum tersampaikan. Pikiranmu terus kembali kepadanya karena hatimu merasa ada pintu yang belum tertutup dengan rapi. Kesembilan, mungkin itu hanyalah rasa rindu yang wajar. Merindukan seseorang yang pernah dekat adalah hal yang manusiawi dan tidak perlu kamu anggap aneh. Kesepuluh, namun kamu juga perlu jujur pada diri sendiri. Jangan sampai apa yang kamu rasakan sebenarnya adalah obsesi, bukan cinta. Cinta yang sehat biasanya membuat hati terasa tenang, sedangkan obsesi sering membuat gelisah dan lelah karena merasa tidak bisa bahagia tanpa kehadirannya. Kesebelas, mungkin kehadirannya di pikiranmu hanyalah bagian dari proses pendewasaan. Ada orang-orang yang datang bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk mengajarkan pelajaran penting tentang kesabaran, keikhlasan, atau cara mencintai dengan lebih baik. Dan yang ke-12, bisa jadi memang ada koneksi batin yang kuat yang belum sepenuhnya sembuh atau dilepaskan. Kenangan, emosi,
dan pengalaman bersama membentuk semacam ikatan yang membuat namanya tetap hidup di dalam ingatanmu. Apapun alasannya, yang terpenting adalah kamu tidak perlu panik atau langsung mengambil kesimpulan yang berlebihan. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya kamu rasakan. Apakah itu cinta, rindu, penyesalan, atau hanya kebiasaan mengingat? Dengan memahami perasaanmu secara perlahan, kamu bisa belajar menerima dan melepaskan dengan lebih tenang. Jika memang dia adalah bagian dari jalan hidupmu, maka waktu akan mempertemukan kembali dengan cara yang baik. Namun jika tidak, pengalaman ini tetap memiliki makna karena membantu kamu mengenal dirimu sendiri dengan lebih dalam. Kadang kamu mungkin berpikir, kenapa sih susah banget melupain dia? Padahal sudah lama nggak ngobrol, sudah jarang ketemu, tapi tetap saja muncul di kepala. Perasaan seperti ini bisa bikin kamu bingung, bahkan capek sendiri. Tapi coba kita lihat dengan lebih tenang dan sederhana. Saat seseorang terus hadir di pikiranmu, itu sebenarnya seperti tanda bahwa ada sesuatu di dalam hatimu yang belum selesai. Bukan berarti kamu harus langsung mengejarnya atau menghubunginya. Bisa jadi yang perlu kamu lakukan justru berhenti sejenak dan memahami dirimu sendiri. Misalnya, mungkin kamu masih menyimpan harapan kecil yang belum kamu akui. Atau mungkin kamu pernah merasa sangat bahagia bersamanya, sehingga otakmu terus memutar kenangan itu karena ingin merasakan bahagia yang sama lagi. Otak manusia memang suka mengingat hal-hal yang memberi kesan kuat, apalagi kalau melibatkan perasaan. Itulah kenapa kenangan tentang seseorang bisa terasa hidup walaupun waktunya sudah berlalu. Selain itu, terkadang kita bukan merindukan orangnya, tapi merindukan perasaan saat bersama dia. Kita rindu cara dia membuat kita tertawa, cara dia mendengarkan cerita kita, atau cara dia membuat kita merasa dihargai. Jadi sebenarnya yang kita cari adalah rasa nyaman itu, bukan hanya sosoknya. Penting sekali untuk bisa membedakan hal ini, supaya kamu tidak terjebak dalam pikiran yang berputar-putar tanpa arah. Kalau memang masih ada luka, akui saja bahwa kamu pernah terluka. Kalau masih ada rindu, tidak apa-apa mengakui bahwa kamu rindu. Mengakui perasaan bukan berarti lemah, justru itu tanda kamu berani jujur pada diri sendiri. Setelah kamu paham apa yang kamu rasakan, barulah kamu bisa memilih langkah yang sehat. Kamu bisa memaafkan, baik memaafkan dia maupun memaafkan diri sendiri. Kamu bisa menerima bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup akan tinggal selamanya. Ada yang datang hanya untuk memberi warna, memberi pelajaran, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Dan itu bukan hal yang buruk. Itu bagian dari proses tumbuh. Semakin kamu belajar melepaskan dengan tenang, semakin ringan juga hatimu. Ingat, memikirkan seseorang terus-menerus tidak selalu berarti itu takdir besar yang harus kamu kejar. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu sedang belajar tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi jangan biarkan pikiran tentang dia menguasai harimu. Kamu tetap punya hidup, mimpi, dan masa depan yang harus kamu jalani. Isi waktumu dengan hal-hal yang membuatmu berkembang, dekat dengan orang-orang yang benar-benar ada di sekitarmu sekarang. Kalau suatu hari nanti memang jalan kalian bertemu lagi, kamu akan bertemu dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih siap. Tapi kalau tidak pun, kamu tetap akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan tentang siapa yang terus muncul di pikiranmu, melainkan bagaimana kamu menjaga hatimu sendiri agar tetap tenang, sehat, dan bahagia.